Oke, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Create Up. Kalau ngomongin soal pertumbuhan ekonomi, ini nampaknya menjadi sebuah kata benda yang nampaknya semua masyarakat, kalangan manapun, lapisan manapun memang harus menikmati. Ini adalah sebuah kata ataupun mungkin dua kata yang harus inklusif gitu ya. Ekonomi kerakyatan harus tumbuh sehingga kemudian ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, dan itu harus didorong oleh agriculture ya. Betul sekali. Nah, untuk itu kita akan membahas tema yang menarik kali ini pemirsa, yaitu ulik potensi platform grosir produk agrikultur. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Dian Wong, co-founder dan juga CEO Pasar Mikro. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Hai Wiki, hai Frisa. Baik, Mas Dian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Pengen kenalan dulu sama Pasar Mikro. Mungkin Anda bisa sampaikan platform apa Pasar Mikro ini? Terima kasih Wiki. Jadi sesuai tema ya, ceritanya kan ekonomi kerakyatan. Jadi kita melihat ada tantangan nih, di mana petani kita selama ini belum terikut di dunia digital. Jadi selama rame-rame digital mereka belum. Nah, kita Pasar Mikro ini bercita-cita untuk menghubungkan mereka dengan platform digital supaya suatu hari nanti terhubung ke konsumen. Hari ini kita masih berfokus pada trading skala besar, jadi banyak dalam hal grosir. Tapi pada 5 tahun ke depan kita berharap mereka sudah tersambungkan ke konsumen. Artinya ini untuk pembeliannya sendiri langsung ke konsumen atau ke pelaku usaha sebetulnya, Mas Dian? Pelaku usaha dulu. Jadi Pelaku usaha kita dulu ya. PR, hari ini kita menghubungkan mereka ke pelaku usaha. Jadi dalam jumlah besar dulu. Oke. Oke, ini lebih ke B2B atau B2C? B2B. Berarti B2B ya. Oke, tapi kemudian dengan platform yang ada, pelaku usaha ataupun mungkin distributor dapat memperoleh harga yang lebih bersaing, betul, dengan Pasar Mikro ini? Kurang lebih. Jadi dengan harga yang sesuai di pasaran hulu bertemu dengan petani atau pedagang lain pada level-level masih di hulu. Oke, satu hal yang menarik adalah mengenai ekosistem ini tentu saja. Saya sebagai distributor ataupun mungkin pelaku usaha yang akan menjual produk-produk agrikultur, yang seru adalah saya bisa hands on, saya bisa ngelihat produknya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini kemudian proses itu melalui Pasar Mikro. Nah, experience itu masih bisa dilakukan atau secara peran digantikan oleh Pasar Mikro, artinya harus ada sebuah mekanisme checking, quality control yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh distributor. Mungkin Anda bisa gambarkan, Mas Dian. Baik. Jadi sebetulnya sebelum ada platform, mungkin kita ada pada era di mana para pedagang, baik kadang petani maupun pedagang ini sudah menggunakan digital untuk bertransaksi. Mereka itu sering pakai video call, kirim-kirim gambar, untuk menunjukkan spesifikasi sebelum barang dikirim. Nah, hal ini masih terjadi saat ini, bahkan pada saat Pasar Mikro pun kita tetap melakukan itu pada saat pengecekan spesifikasi pertama sebelum barang dikirim. Apa yang kita lakukan, jadi selama ini ketika mereka bertransaksi, biasanya saat ini tidak ada platform trading atau kayak e-commerce, tapi untuk hulu. Jadi yang mereka lakukan sekarang ini semuanya manual, masih tunai, truk sampai, mereka harus bayar transfer. Jadi kita coba bawa platform, sudah zamannya teman-teman kita di retail ya, banyak e-commerce, tapi di sini tidak ada. Kita bawa platform e-commerce ke sini untuk trading, untuk hulu dan skala besar, di mana ada rekening bersama, jadi ada keamanan di tengah, pembayaran dilakukan dulu di depan. Jadi kita menjamin keamanan pembayaran yang terjadi pada saat transaksi di sini. Baik untuk pedagang dan pedagang maupun pedagang dengan petani. Oke, sudah berapa lama Pasar Mikro berdiri atau beroperasi dan mitra yang tergabung saat ini seperti apa? Kita masih relatif baru, belum 2 tahun. Saat ini banyak komoditas yang lewat di platform kita. Top ada 5 besar yang kita tradingkan saat ini adalah telur, beras, jagung, ada beberapa komoditas perkebunan, ada kopi dan coklat. Oke. Apa yang tidak terakomodir oleh platform-platform yang ada sebelumnya sehingga kemudian ini betul-betul diakomodir oleh Pasar Mikro, Mas Dian? Mungkin ada 2 hal.
Pertama itu kebanyakan platform memang banyak berfokus pada consumer, jadi consumer facing. Dan kedua, di daerah hulu yang ketika didistribusi yang memang volumenya besar ini, kebetulan memang belum ada pemain, jadi kita masuk ke sana. Karena kita melihat salah satu bottleneck-nya ada di sini. Ketika kita mencoba membeli dari petani itu sulit sekali. Jadi mungkin kita jelaskan sedikit. Jadi DNA pertanian Indonesia itu kan petaninya kecil-kecil. Jadi untuk membeli dari mereka itu sulit. Contoh misalnya kita berawal dari konsumen. Saya Mas Wiki mau beli telur misalnya. Mungkin Mas Wiki beli telur 1 kilo, 2 kilo. Padahal seorang petani, peternak telur atau petani sayur, sekali panen itu mungkin 100 kilo atau mungkin 1 ton. Yang mereka harus jual barang tersebut pada saat yang cepat. Kalau harus menunggu 1 kilo kemudian banyak konsumen itu butuh waktu yang lama. Sehingga ada ketidakcocokan proses di sini. Itu kalau ke konsumen. Ketika di distributor, mereka butuh bukan 100 kilo 1 ton, tapi mereka butuh 5 ton, 10 ton, 100 ton. Yang satu petani ini tidak bisa mensuplai, sehingga mereka akhirnya harus bicara dengan mungkin 10 petani atau mungkin 20 petani, sehingga itu tercocokkan. Nah, proses ini saat ini masih terjadi manual. Itu yang kita provide saat ini sebagai platform. Kita mengisi kekosongan di daerah ini. Oke, tantangan utamanya untuk pasar mikro sejauh ini apa? Apakah itu tadi yang masih berlangsung manual dari petani ataupun peternak ke distributor? Jadi mungkin pro dan cons-nya ya. Jadi kesulitannya, cons-nya mungkin untuk meyakinkan bahwa kita menggunakan platform ini lebih baik, tentunya itu PR. Tapi pro-nya adalah kita melihat pada user-user yang awal menggunakan platform kita, apabila mereka sudah merasakan manfaat, itu terjadi dengan sendirinya. Jadi kita melihat karena kita awal di platform ini, mereka merasakan manfaat, pertumbuhan kita relatif organik pada komunitas-komunitas dan ekosistem yang sudah merasakan manfaatnya. Oke, berarti penerimaan di awal yang masih agak sulit ya untuk memberikan pemahaman dulu ya? Edukasi di awal, betul. Setelah masuk, adopsinya cepat. Oke. Mungkin Anda bisa men-summarize kira-kira value apa yang bisa didapatkan oleh dari sudut pandang petani dan juga peternak lah ya, terkait dengan platform dari pasar mikro sendiri. Apa saja value-nya? Baik. Satu selain alternatif pemasarannya, karena akan tersedia beberapa pedagang di platform. Tapi yang lebih penting adalah kepastian pembayaran. Karena kan selama ini seperti tadi diceritakan, biasanya cash ya, tunai, dan kadang pembayaran kadang-kadang tidak tentu, kadang-kadang lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dengan proses ini kita memastikan setiap penjualan barang, uang pasti ada, karena kan sistemnya seperti e-commerce ya. Jadi itu memberikan kepastian pembayaran, itu nomor 1. Kemudian kedua, karena ada perubahan dari perilaku dari tunai ke non-tunai, maka terjadi juga satu, pencatatannya rapi karena transaksinya elektronik, otomatis pembukuannya sudah tersusun rapi. Kemudian terakhir karena data-data penjualan ini sudah mulai ada, untuk institusi finansial yang mau masuk, sebelumnya kan sulit untuk masuk karena mereka tunai. Ini Bapak penghasilannya berapa, kita tidak tahu. Tapi karena sekarang ini sudah ada catatannya, apabila mereka membutuhkan fasilitas keuangan, kita sudah punya catatan yang bisa diberikan kepada teman-teman di institusi keuangan. Baik. Oke, menarik. Tapi kita kemudian nanti akan gali kira-kira value untuk distributornya apa gitu ya, usaha jeda berikut. Ini Mas Dian dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Power Breakfast segmen Create Up, dan kita masih berbincang terkait dengan bagaimana ya pasar mikro ini memberikan fasilitas untuk perkembangan industri agrikultur di Indonesia bersama dengan Mas Dian Wong. Oke, kalau tadi kita sempat menggali value yang bisa didapat dari petani ataupun peternak pada saat menggunakan platform pasar mikro. Kalau dari distributornya, apa value yang bisa didapat, Mas Dian? Mungkin masih ke-mute, Mas Dian? Masih di-mute nampaknya, Mas Dian. Wow. Baik, silakan. Jadi sama dengan e-commerce lainnya, jadi kita memastikan ada keamanan pada saat pembayaran, karena kita ada escrow di tengah. Kemudian yang menarik di dunia ini karena kita memberikan struktur ke ekosistem baru ini
kita mulai misalnya memberikan bintang atau reputasi pada setiap distributor atau ke pedagang. Jadi di dunia yang sebelum ini tidak ada reputasi di mana kita tidak kenal, kita mau beli wortel, mau beli sayur, ini siapa, kita tidak kenal, kita mulai memberikan reputasi itu. Kita akan mulai menunjukkan seorang distributor atau penjual ini sudah menjual berapa kali, layanannya bintang berapa, itu mulai dibentuk. Jadi mereka bisa menemukan pembeli-pembeli yang lebih baik, tapi secara hal yang sama juga pada penjual juga bisa melihat mana pembeli yang baik juga. Baik, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat familiar dengan istilah tengkulak nakal lah ya, menekan harga di tingkat petani tapi kemudian menaikkan harga setinggi-tingginya di tingkat konsumen. Sejauh mana keberadaan pasar mikro dapat menekan praktek seperti ini, Mas Dian? Baik, satu mungkin ada dua hal ya. Jadi ada mungkin kita sebut pedagang yang baik, yang nakal tentu juga ada. Jadi dengan adanya keterbukaan ini secara natural akan mengurangi hal-hal yang kira-kira ini tengkulak nakal, kasih aja bintang 1 gitu loh. Jadi kan kita akan malas untuk beli dari mereka lagi. Itu satu. Kedua, di lapangan sendiri kita kan sering bertemu dengan pedagang yang baik yang memang selalu membangun hubungan dengan petani dan mereka sudah ada jalinan mutual selama bertahun-tahun. Jadi mereka yang akan secara umum akan berada di ekosistem lebih panjang dibanding yang memang pedagang-pedagang yang misalnya hanya spekulasi, hanya pada saat musiman tertentu, berdagang tahun ini, tahun depan tidak. Jadi ini akan terjadi seleksi natural lah di sini. Oke, lantas kalau dari segi harga di tangan konsumen, bagaimana agar harganya bisa bersaing? Karena kan tentunya ada fee untuk distributornya, kemudian juga tentunya untuk pasar mikronya sendiri. Itu seperti apa sistemnya, Mas Dian? Sama dengan konsep yang tadi, di mana karena sudah tereliminasi titik-titik yang tidak efisien, jadi otomatis harga akan teroptimasi. Jadi mungkin tidak perlu 4 langkah, tapi 2 langkah cukup. Kenapa pedagang ini tetap dibutuhkan? Karena fee yang memang terjadi di sini sebetulnya adalah fee yang kita sebut sebenarnya fee logistik. Jadi memang petani tetap kita butuh bantu untuk mengambil barang, kemudian kita sorting quality, kemudian diantar sampai ke kota besar, kemudian diantar ke konsumen. Mungkin tetap ada titik, tapi lebih pendek, mungkin 2 atau 3. Jadi tereliminasi yang titik-titik karena kita tidak kenal, kita cari barang, kita harus cari makelar dulu, broker di tengah, itu perlahan akan hilang. Kita akan bertemu dengan pedagang-pedagang yang fundamental, yang memang tepat di depan petani, yang memang selama ini membantu mereka untuk menyalurkan secara logistik ke kita. Oke, itu yang akan terefisienkan. Ya, kalau tadi Anda sempat sampaikan satu layanan yang ditawarkan oleh pasar mikro adalah bagaimana sebetulnya seluruh transaksi dapat tercatat dan itu bisa dijadikan bekal kalau misalnya petani ataupun mungkin distributor bahkan ya membutuhkan pendanaan untuk melakukan ekspansi usaha lah. Nah, kalau secara layanan finansial lain sendiri ada nggak yang ditawarkan oleh pasar mikro? Misalnya adalah tentu saja bicara mengenai data, nantinya kemudian pasar mikro punya data mengenai petani yang punya performa finansialnya cukup baik sehingga cukup bisa direkomendasikan untuk bisa mendapatkan pendanaan. Kemudian pasar mikro merekomendasikan petani tersebut ke berbagai lembaga pembiayaan, apakah itu berbasis fintech ataupun mungkin yang konvensional. Mungkin Anda bisa sampaikan mengenai feature ini, Mas Dian. Jadi contoh selama setahun pertama kita melakukan beroperasi, kita misalnya melewatkan mungkin secara produk kita ada 5.000 ton lewat. Jadi bisa dibayangkan kita ada komunitas sekitar 1.000 lebih pengguna, di mana 300 diantaranya aktif melakukan transaksi. Aktif ini hampir setiap minggu, setiap hari mereka bertransaksi. Dalam hal ini kita bisa tahu petani dan pedagang ini kurang lebih putarannya berapa, terutama di sisi petani. Kita tahu petani ini outputnya 100 kilo per minggu atau mungkin 5 ton per 3 bulan. Dari situ kita tahu denyutnya berapa. Info ini yang bisa kita channelkan ke institusi yang lain yang bisa melihat, oh kemampuan dia sebenarnya income-nya, revenue kurang lebih sekian. Sehingga mungkin bisa ada justifikasi untuk memberikan bentuk produk tertentu pada mereka.
Oke, sifatnya adalah rekomendasi begitu ya. Ini juga kemudian menjadi sebuah stream revenue untuk pasar mikro karena secara target saluran dana sendiri untuk platform pendanaan ini juga kan ada target, tapi kemudian pasar mikro menawarkan service ini gitu ya. Betul sekali. Oke, baik, menarik. Oke, berarti stream of revenue-nya banyak lah ya. Baik. Cari cuannya bisa banyak. Oke, Mas Dian, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Kita banyak dapat insight seru nih mengenai pasar mikro. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi, Mas Dian. Baik, Oke, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Pri Salsamodatu. See you in the morning.